dirasakan semua orang ya pastinya, yaitu tentang suara jedak-jeduk. Itu pakai peninggi yang modelnya model Y atau U kayak gitu. Ini udah nggak ada voltmeternya karena rusak kena air. Wah, ini ketutupan. Oke, sepi. Yuk langsung. Oke, langsung aja ya. Ini juga lama nggak upload ya. Udah 1 bulan malahan. 1 bulan nggak upload karena ya masih ada ujian kayak gitu, dan ya harus buat proposal, buat artikel kayak gitu ya. Dan ini udah longgar, udah free. Dan ya ini vlog aja ya, vlog santai tentang pembahasan mengenai ini peninggi di motor ini, entah itu dari peninggi depan maupun peninggi belakang. Saya akan bahas mengenai alasan saya tinggikan motor ini, terus kelemahan yang saya rasakan setelah meninggikan motor ini, dan keunggulannya. Oke, langsung aja ya. Alasan kenapa saya tinggikan motor ini, yang pertama yaitu kenyamanan dalam berkendara. Kalau nggak nyaman berkendara ya nggak enak. Ini motornya nyaman ya, dengan depan tinggi 6 cm dan belakang tinggi 4 cm. Itu pas dengan postur tubuh saya dan enak untuk dikendarai, berboncengan, touring atau kemanapun, harian pun juga nyaman ya. Terus alasan kedua yaitu sesuai kebutuhan, apalagi juga saya sering touring ya bukan sering sih, apalagi juga dengan kondisi seperti ini, keluar kemana-kemana juga masih belum boleh. Jadi ya mungkin saya buat untuk ke Madiun Malang kayak gitu ya, mesti itu Madiun Malang. Apalagi juga saya biasanya gunakan box, pakai box, dan kadang juga boncengan. Nah, dengan itu saya tinggikan, karena kalau nggak saya tinggikan itu motornya terasa amblas. Dan belakang udah kayak apa ya, udah melewati spakbor yang bagian belakang itu, yang di bawah jok itu udah mepet banget rasanya kayak gitu. Jadi makanya saya tinggikan untuk supaya lebih tetap bisa menopang dan enak dikendarai. Mungkin ya itu aja ya dua alasan itu kenapa saya tinggikan kenapa saya tinggikan motor ini. Oke, kita lanjut yang pembahasan kedua tentang kelemahan ya. Kelemahan yang saya rasakan setelah saya tinggikan motor ini, yaitu nggak bisa miring-miring lagi. Kan biasanya kalau sedang gabut kayak gitu ya, kalau ya kayak gitu, pokok jangan ditiru ya. Kalau ada belokan kadang ya suka miring-miring kayak gitu, kayak motor GP, tapi nggak terlalu miring kayak gitu ya, bahaya juga. Tetap ingat keselamatan berkendara.
ini terlalu mepet. Kita pelan-pelan aja, apalagi juga jembatan ya. Oke, lanjut ya. Tadi sampai mana tadi? Nggak bisa miring-miring itu tadi ya. Jadi pas belokan, kalau kalian gabut atau kalian iseng-iseng mau miring-miringkan motor, itu nggak bisa, udah nggak begitu bisa miring. Karena ya apa, titik beratnya motor yang udah ditinggikan itu udah semakin tinggi. Jadi keseimbangannya itu kurang kayak gitu. Terus juga kelemahan yang kedua itu dirasakan semua orang ya pastinya, yaitu tentang suara jedak-jeduk. Itu yang juga saya rasakan, apalagi juga terutama bagian sok depan. Dan itu suara jedak-jeduk muncul di saat jalan yang nggak rata. Maksudnya di saat jalan yang ketinggiannya nggak rata. Contohnya yang sering saya rasakan di jembatan tadi, itu pas lawan arah ya. Itu di jalan lawan arah itu, sehabis jembatan itu jalannya beda ketinggian. Itu kan tadi ya beda ketinggian, jadi sok kalian akan apa, kembali secara cepat kayak gitu. Jadi kembali tegang secara cepat, makanya itu yang menyebabkan bunyi jeduk. Itu sih yang saya rasakan selama ini. Tapi untuk penyebabnya saya belum tahu apa yang pasti penyebabnya suara jeduk. Kalau yang saya cari tahu itu ada dua terutama, tapi saya belum pastikan mana yang benar karena saya juga belum bongkar lagi sok depan ini. Yang pertama karena pir sok yang kecil, yang pendek, namanya pir ribbon. Itu pir yang menjadikan soknya bunyi karena terlalu pendek kayak gitu. Standarnya kalau nggak salah sekitar 2 cm, 2 atau 4 cm gitu ya. Terus yang kedua karena mungkin dari seal yang bocor, seal dari sulingan yang bocor kayak gitu. Itu ya, antara dua itu kemungkinan yang menyebabkan suara jeduk itu ya. Buat teman-teman yang memang lagi. Oke, kembali ke pembahasan selanjutnya ya, tentang kelebihan menggunakan peninggi sok ini. Yang saya rasakan kelebihannya ya seperti alasan itu ya, nyaman dikendarai. Ini enak ya untuk untuk postur tubuh saya, nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi. Dan ini setirnya itu juga pas untuk lengan saya ya, jadi nggak terlalu tegang, nggak terlalu lemes kayak gitu. Oke, keunggulan lainnya pastinya itu ya, bisa di saat touring, di saat bawa box dan juga bawa boncengan, itu motor nggak terasa amblas. Jadi masih bisa menopang dan masih tetap gagah kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya, 2 alasan, 2 kelemahan dan 2 kelebihan. Itu yang saya rasakan selama ini menggunakan peninggi sok di motor ini. Dan juga pastinya jangan sembarangan juga asal tinggikan motor. Lihat barangnya dulu bagus apa enggaknya ya. Apalagi juga dulu sering motor matic ya, terutama itu pakai peninggi yang modelnya model Y atau U kayak gitu. Itu yang menurut saya kurang baik ya, kurang baik dan kurang aman. Karena ya bahannya kayak gitu nggak bisa menopang keseluruhan soknya ya,
beda kayak di motor ini yang modelnya tabung kayak gitu ya, itu lebih aman walaupun harganya juga lumayan mahal, satu buahnya 50.000. Itu juga tergantung dengan ketinggiannya berapa senti. Yang saya gunakan 4 cm itu satu buah 50.000. Untuk link pembelian semua ada di deskripsi video. Cara pemasangannya pun juga ada, udahan silahkan kalian cek. Oke, ini kita lewat Jalan Pahlawan Street Center yang seperti Malioboro ya. Kalau kalian ya iseng-iseng libur ke sini silahkan mampir ya. Di sini banyak kayak itu kelihatan apa enggak, Lion Air. Wah. Terus ada Ka'bah juga di sisi kanan tadi. Ya silahkan mampir ke sini, ke Kota Madiun, Kota Pendekar. Dan juga tambahan ya, untuk masalah rasa berkendaranya itu beda apa enggaknya setelah ditinggikan, itu sama aja. Terutama sok belakang ya, sok belakang itu enggak ada bedanya, rasanya juga sama seperti standar, hanya saja cuma ya ditinggikan aja kayak gitu. Beda lagi dengan sok depan, itu tergantung dengan olinya, karena semakin banyak oli yang kalian tuang di sok, semakin atas semakin keras soknya. Sebaliknya, jika takaran oli kalian yang kalian masukkan di sok sedikit, itu akan terasa empuk. Ya enak yang tengah-tengah aja lah ya. Terlalu keras juga nggak enak, terlalu empuk juga nggak enak. Kalau di motor saya ini takarannya itu menyesuaikan dengan main shocknya. Main shocknya maksudnya kayak yang udah di video sebelumnya ya, itu di bengkelnya itu menerapkan bottom shocknya itu diangkat terlebih dahulu dan disisakan berapa senti putih-putihnya itu untuk main shocknya nanti. Itu sekitar berapa ya, 6 atau sekitar 5 sentian lah, itu kayak gitu. Jadi setelah itu dituang sampai batas itu, batas atasnya, dan selesai kayak gitu aja. Terus ya ini kalian juga bisa lihat sendiri ya, di motorin saya ini udah nggak ada voltmeternya karena rusak kena air. Kena air dalam arti bukan kemasukan air ya, tapi karena ngembun di dalamnya itu, ada embunan kayak gitu, dan itu merusak sistem kayak gitu. Jadi saya tahu voltmeter saya rusak itu karena pas saya pakai itu lama kelamaan voltasenya naik hingga 30 volt. Jadi pertama saya itu 12 ya, kunci kontak on 12. Terus saya gunakan lama kelamaan kok naik, ada apa gitu ya, bingung saya juga kan.
Dan pas sampai rumah lagi saya coba bongkar, saya coba buka, dan ternyata ada embun-embunan, ada embunan air di dalamnya. Dan udah saya bersihkan, udah saya keringkan, dan saya pasang kembali, udah nggak bisa lagi, malah voltasenya turun sampai 5 volt. Jadi kayak gitu. Jadi rencananya juga saya akan ganti lagi ya ke voltmeter yang 3 in atau 2 in, sama aja ya, karena nanti bedanya hanya di ada suhunya, ada kabel tambahan untuk mendeteksi kepanasan atau kedinginan suatu cuaca. Voltmeter saya ngembun itu karena ya sering kena hujan, terus kena panas lagi, terus dicuci dan dipakai, kena panas lagi, ya begitu terus. Udah berapa lama ini pemasangannya saya juga lupa. Jadi sampai ngembun, walaupun voltmeter itu udah anti air ya, udah saya lapisi juga pinggir-pinggirnya, itu saya isolasi dengan isolasi listrik, tetap aja ngembun. Jadi ya kayak gitu. Kedepannya saya buatkan video untuk pemasangan voltmeter yang 3 in atau 2 in nantinya. Oke, ini kayaknya udah gerimis juga ya. Tak beli bakso dulu. Mungkin itu aja ya video kali ini tentang pembahasan mengenai pengalaman meninggikan sok depan maupun belakang di motor saya ini. Sebelumnya itu juga bisa opsional ya, itu yang dirasakan diri sendiri juga. Jadi setiap orang itu berbeda ngerasakannya, sesuai kebutuhan, sesuai selera juga ada. Ini jam 2 ya, jam 2 kurang. Cuacanya juga udah gerimis kayak gini. Dan juga selamat tahun baru ya untuk kita semua. Ya, menjadi yang lebih baik lagi pastinya. Kalian bisa dengar apa enggak tadi ya? Jadi tadi itu jembatan sama setelah habis jembatan itu beda ketinggian, entah berapa senti. Itu jika kalian lewat situ dengan cepat, shock akan berbunyi, shock depan ya pastinya, karena shocknya kaget cepat tegangnya, kembali dengan cepat kayak gitu. Tapi kalau untuk masalah polisi tidur seperti yang awal video tadi, itu nggak ada suara ya. Tapi ya namanya polisi tidur, harus pelan-pelan. Kalau kalian nekat banter, pastinya akan ada suara jeduk-jeduk ya. Kalau dari saya ya, kalau polisi tidur itu nggak ada suara. Tapi kalau beda ketinggian atau lubang itu ada suara pasti. Oke, mungkin segitu aja ya video kali ini tentang pembahasan shock itu. Dan tadi ada tambahan mengenai voltmeter. Seperti biasa, jangan lupa nge-like, nge-komen, nge-share ke teman-teman, dan nge-subscribe. Terima kasih. Oh ya, ini juga sekalian uji coba pertama kali setup kamera ini di depan helm
di depan helm half face atau ya bukan full face ya. Jadi kan biasanya ada dua setup yang saya pakai, yaitu di depan dada dan juga ada di kadang dulunya ada di depan kayak gitu ya. Di depan situ, di depan plat, dan saya uji cobakan di sini. Kalau di sini hasilnya geter-geter karena ya ini berhubungan langsung dengan shock ya, dengan bagian shock, makanya geter-geter sesuai dengan jalan.